Kenapa gereja Katolik begitu mengistimewakan Maria, Rom? Bunda Maria juga manusia biasa, tapi dia memiliki hal yang istimewa. Saudara-saudara kita yang di NTT itu, Romo, katanya mereka punya hubungan yang istimewa dengan Bunda Maria. Ya, orang lebih biasa berdoa rosario daripada merayakan Ekaristi. Halo Sobat Pikat, dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Pikat. Semakin kuat iman kita, semakin memikat Katolik kita. Narasumber kita pada episode yang ketiga ini tetap setia, yaitu Romo Justinus Agung Setia di OFM. Beliau berkarya di Paroki Santo Paulus, Depok. Dan kami ditemani juga dengan Bapak Tony. Beliau Ketua Komisi Seksi Liturgi Paroki. Baik, untuk edisi kita yang ketiga ini, Pikat mengambil tema keistimewaan Maria mengalahkan Yesus. Bro Tony, itu temanya mengerikan. Kenapa? Sampai ada kalah-kalahan. Waduh. Tapi apa benar itu kita tanya nanti pada Romo ya. Bagaimana kekayaan Bunda Maria membuat kita bisa semakin yakin, semakin beriman setiap Begitu. hari dengan Baik. Bunda Maria. Setuju. Gitu. Nah, bulan Agustus ternyata banyak yang tidak kita tahu bahwa tradisi gereja Katolik itu mempunyai kekayaan yang sangat luar biasa karena Bunda Maria mendapatkan posisi yang istimewa. Apa saja tuh? Oh ya, Pak Eko, Bro Tony? sebelum masuk ke sana, saya juga pernah dengar nih cerita-cerita mengenai keistimewaan Maria. Ya, Romo, kalau di saudara-saudara kita yang di NTT itu, Romo, katanya mereka punya hubungan yang istimewa dengan Bunda Maria. Katanya mereka lebih cepat, lebih mudah masuk surga kalau melalui Bunda Maria gitu, Romo. Ya, memang tidak hanya di NTT, saya kira juga hampir di seluruh dunia gereja ya. Orang lebih biasa berdoa rosario daripada merayakan Ekaristi. Dan itu seringkali menjadi lebih kusuk. Ya. Orang juga lebih senang dengan pergi mengunjungi Maria entah di mana saja dan merasa itu adalah bagian dari ungkapan iman yang sedemikian besar. Karena memang Maria itu semacam teladan. Kan lebih baik atau lebih mudah mengikuti teladan yang nampak di depan kita daripada kita mencoba mencerna gagasan-gagasan yang mungkin juga tidak mudah dipahami. Ya. Mengikuti, melangkah bersama, ada teladan, saya kira itu lebih tepat. Karena itu akan membuat orang masuk surga, karena yang diikuti juga masuk surga. Nah itu benar, di kalender liturgi kita ya Romo ya, dan Bro Tony ya, itu ternyata mencatat banyak hari raya, peringatan dan pesta. Coba aja kita lihat ya, hari raya untuk Bunda Maria itu ada 4 kali. Kemudian pesta 4 kali juga. Nah peringatan 23 kali. Nah itu bagaimana Romo? Kita bisa melihat ada tingkatan peringatan, lalu hari raya dan pesta. Ya, memang dalam gereja ada semacam gradasi perayaan-perayaan begitu ya. Yang disebut hari raya itu biasanya berkaitan dengan peristiwa Yesus. Jadi merayakan peristiwa Yesus. Dan itu berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sentral dalam diri Yesus. Dan itu perayaannya menjadi lebih meriah. Maka perayaan itu akan langsung nempel pada peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam Injil atau yang menjadi dogma dalam gereja. Ini adalah tingkatan pertama dalam perayaan. Dalam perayaan gereja nih, liturgi gereja. Yang kedua itu adalah pesta. Pesta itu memperingati hidup Yesus. Jadi secara umum atau kadang-kadang memperingati sifat-sifat, hal-hal khusus dari kehidupan Yesus atau kehidupan Maria misalnya begitu. Dan ini tingkat yang kedua, jadi memperingati hidup Yesus. Sementara yang ketiga, itu tingkat ketiga adalah peringatan. Peringatan itu kita mengenang orang-orang kudus akan berkaitan dengan teladan mereka atau juga mengingat akan sifat-sifat atau hal-hal kekudusan dari Maria ataupun dari Yesus. Hal-hal yang seperti itu Yesus saya kira
kalau Tuhan Yesus biasanya pesta dan hari raya ya. Kalau orang kudus kebanyakan itu pesta dan peringatan. Beberapa saja yang hari raya paling tidak Santa Maria. Jadi perbedaannya di situ. Yang satu tingkat pertama itu peristiwa, merayakan peristiwa khusus Yesus ataupun orang kudus. Yang kedua itu memperingati hidup Yesus dan atau orang kudus. Yang ketiga itu mengenang atau memperingati orang-orang kudus. Tapi tentu saja ini yang hari raya itu lebih utama. Kadang-kala kalau peringatan, kalau kena hari Minggu, dia tidak diperingati. Misalnya peringatan Santo Justinus 1 Juni, tapi kalau 1 Juni itu kena di hari Minggu, maka peringatan Santo Justinus tidak ada, seperti itu. Berarti Romonya nggak merayakan Justinus? Ya, merayakan Tuhan Yesus saja lebih penting. Baik, nah ini untuk penghormatan kepada Bunda Maria ini ya Romo ya. Kalau kita lihat itu di kalender liturgi kita, ini untuk Bunda Maria ini ada beberapa kali, dimulai dari tanggal 2 Agustus. Ya, di bulan ini ya, bulan ya, Agustus ya. 2 Agustus itu peringatan Maria, para malaikat. 5 Agustus peringatan pentahbisan Basilika Santa Maria. 13 Agustus peringatan Santa Maria pengungsian orang berdosa. 15 Agustus hari raya Santa Maria diangkat ke surga. Dan terakhir di tanggal 22 Agustus adalah peringatan Santa Maria Ratu. Itu yang kita di kalender liturgi kita untuk penghormatan kepada bulan Maria. Sedemikian istimewa ya. Memang di bulan Agustus cukup banyak. Maria menjadi begitu sering kita rayakan hampir setiap pekan ya dalam satu bulan ini. Karena memang dalam setahun saja kita ada 31. Kalau itu dibagi ke 12 maka akan paling tidak masing-masing akan 3 gitu ya, kurang lebih. Tapi di masa bulan Agustus ini menjadi banyak karena memang sebenarnya sentralnya adalah 15 Agustus itu Maria diangkat ke surga, lalu kemudian ada hari-hari yang lain yang menyertai ya. Jadi kalau tanggal 2 Agustus itu karena ini adalah kekasan Fransiskan sebenarnya. Jadi itu Maria para malaikat itu ada gereja kecil di Assisi di mana dulu Santo Fransiskus memulai ini. Jadi peringatan hanya diperingati oleh komunitas tertentu karena ini tingkatnya lebih rendah ya. Jadi misalnya seperti itu. Demikian juga pentahbisan Basilika Santa Maria Mayor yang di Roma itu. Kemudian peringatan Maria pengungsian orang berdosa. Itu tingkatnya adalah peringatan. Sementara hari raya karena Maria diangkat ke surga ini menjadi dogma yang saya katakan tadi, maka ini memiliki peringatan yang lebih meriah. Perayaan juga menjadi lebih meriah, misalnya menjadi lebih meriah seperti hari Minggu. Jadi kalau perayaan itu hari raya itu misalnya seperti hari Minggu. Kalau yang lain tidak seperti itu. Ya. Nah ini Romo, di paroki kita kan juga ada ya Gua Maria. Itu namanya seperti yang tanggal 2 Agustus. Ya. Diberi nama untuk perayaan di peringatan 2 Agustus itu. Ya, saya kira itu kekasan Fransiskan. Maka kita semua dan saudara dimanapun berada datang ke Depok karena ada Bunda Maria menanti Anda. Iya, itu kan untuk Bunda Maria itu kan tidak ada bedanya dengan kita nih. Dia seperti orang biasa saja, sama seperti kita. Tetapi kenapa Gereja Katolik begitu mengistimewakan Maria? Ya, memang Maria itu manusia biasa. Bunda Maria juga manusia biasa. Tapi dia memiliki hal yang istimewa, seorang pribadi istimewa karena pertama, Maria ini bekerja sama dengan rahmat Tuhan untuk mewujudkan rencana keselamatan. Jadi kerelaan dia untuk bekerja sama demi mewujudkan rencana keselamatan. Yang kedua, Maria dipilih menjadi ibu Tuhan itu bukan karena jasanya, kehebatannya, bukan. Tapi karena Tuhan menghendaki dan dia juga menghormati Maria. Dan inilah yang menjadi hal yang kedua bahwa Maria taat kepada kehendak Allah. Jadi ada dua hal di situ. Allah sendiri menghormati Maria, maka kemudian Maria juga melaksanakan kehendak itu. Nah, dari teladan inilah yang ketiga inilah. Teladan
Maria yang menanggapi kehendak Allah dengan ketaatannya, maka sekarang kita memandang Maria sebagai yang pantas kita hormati. Kalau Allah saja menghormati Maria, memilih Maria seperti itu, maka kita tentu saja juga menghormati Bunda Maria karena keistimewaan dia. Jadi dia bukan sekedar biasa, tapi memang istimewa di situ. Nah ini menarik Romo. Maria kelihatan sekali dekat dengan Yesus ya. Kalau dipikir-pikir itu sejak kapan ya Bunda Maria itu dekat dengan Yesus? Ya tentu saja Maria begitu dekat dengan Yesus ketika Gabriel datang dan mengatakan kamu akan mengandung seorang anak laki-laki. Itu kan kedekatannya tidak sekedar seperti saya dekat dengan Pak Tony, tetapi Maria di dalam dirinya ada Yesus. Jadi semacam Allah dengan segala kepenuhannya tinggal di dalam diri Yesus. Jadi dalam doa Salam Maria kita menyebut itu bahwa terpujilah engkau atau engkau penuh rahmat, Maria engkau penuh rahmat. Itu kan karena dia menerima Tuhan ada di dalam dirinya. Kalau itu kita bandingkan dengan tokoh-tokoh lain atau nabi atau apapun yang ada di kitab suci, kita tidak menemukan seorang yang memiliki kedekatan seperti ini. Karena Allah tinggal di dalam dirinya. Kalau para nabi mendengar sabda Tuhan dan melakukannya, Maria menerima Tuhan dalam dirinya dan menghadirkan Tuhan kepada dunia. Itu kan Maria karena dia melahirkan Tuhan sehingga Allah kita lihat, kita jumpai secara nyata dalam cara kita manusia. Nah, itulah katakanlah ini yang menjadi semacam keistimewaan atau keeratan Maria dengan Yesus. Maka memang untuk menjadi erat dengan Tuhan tadi itu kerjasama Maria dengan Allah dan ketaatan Maria kepada Tuhan sekaligus kesediaan Maria untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah umat manusia. Nah inilah yang menjadi tanda bahwa Maria sedemikian erat dengan Allah, dengan Yesus sendiri. Kemungkinan besar bahwa Yesus selalu membawa Bunda Maria dalam karya keselamatan selama dia menjalani karya-karya di dunia ya. Ya, saya kira memang di satu sisi Yesus seringkali melibatkan ibunya di dalam karya pewartaannya. Misalnya di perkawinan di Kana, ya. Jelas itu Maria hadir di situ. Ketika Yesus sedang mengajar, Maria juga ada di sana. Ya. Kemudian juga bahkan ketika Yesus menderita sengsara dan wafat, Maria ada di situ. Ya. Jadi disitulah juga keeratan Maria bukan hanya ketika dia mengandung Yesus dan melahirkan, tetapi juga ketika ia menyertai Yesus saat Yesus mengajar. Dan bahkan Yesus mengatakan sendiri, ibuku, saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Kalau kita melihat teks itu, di teks sebelumnya, Injil menggambarkan bahwa orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya adalah Maria. Ketika Maria menerima kabar dari malaikat dan kemudian mengatakan, ya terjadilah padaku menurut kehendakmu atau perkataanmu. Disitulah nampak bahwa Yesus menghadirkan ibunya sebagai teladan umat beriman. Ini yang menjadi istimewa keeratan itu. Baik, ya. Romo kan di cerita atau di kisah-kisah dalam kitab suci itu ketika dalam perjalanan Yesus menghilang. Menghilang sehingga Maria dan Yusuf harus kembali lagi. Padahal itu mungkin sudah mau sampai. Nah, ketika dicari-cari ketemulah bahwa Yesus itu ada di bait Allah. Jadi memang itulah hubungan eratnya Maria dengan Yesus. Tapi ketika Yesus mengapa kamu mencari aku sedangkan aku berada di rumah Bapakku. Itu mau menjadi nyata sekarang. Ya. Relasi Maria dengan Yesus itu tidak sekedar relasi ibu dengan anak biologisnya. Itu yang mau membuat Maria ingat kembali bahwa siapa Yesus yang
yang ia lahirkan ini, dia adalah anak Allah. Maka kalau kita membaca teks itu kita akan temukan bahwa Maria menyimpan itu dalam hatinya. Artinya merenungkan, mengingat, oh benar, anak ini kan dulu anak yang dinubuatkan Allah melalui Gabriel, maka dia tahu bahwa ini adalah anak Allah. Dia tinggal di bait Allah, berjumpa dengan Allah sebagai bapaknya. Maka Maria tidak marah, tidak merasa disingkirkan oleh Yesus dengan perkataan itu, karena dia mengingat apa yang pernah disampaikan Tuhan kepadanya. Ini bagian dari katakanlah teladan Maria berkaitan dengan kesabaran. Kadang-kadang kan kita merasa disingkirkan, ada kalimat tertentu dari rekan kita, dari teman kita baper seolah-olah kita tidak dianggap gitu ya. Maria adalah orang yang bisa menjadi teladan kesabaran karena bersedia menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Kemudian menarik kemudian mengingatkan dia kepada apa yang Tuhan sampaikan. Mungkin itu juga bagian dari kita untuk meneladan Maria di situ. Luar biasa ya Romo ya. Padahal kalau kita sebagai mungkin ibu-ibu dari sobat-sobat Pikat ini, kalau anaknya seperti itu, ya kemanusiaan itu emosi akan langsung. Ya, kita mudah emosi seperti itu, baper namanya Pak. Baik, Romo, sesuai dengan tema kita ini adalah keistimewaan Bunda Maria. Nah ini ada beberapa pertanyaan yang mau kita inikan ke Romo, yaitu kita melihat penghormatan kepada Bunda Maria terwujud dalam tradisi devosi kita. Nah, banyak ragam devosi kepada Maria. Salah satunya bagaimana kok kelihatan pertama ya Romo, tadi kan kita melihat bagaimana Bunda Maria diwujudkan dalam ragam patung seperti ini ya. Di belakang saya itu ada Bunda Maria sedang menerima dengan tangan terbuka. Lalu ada juga yang sedang mengatup. Kemudian ada yang menggendong Yesus seperti itu ya. Lalu macam-macam dengan juga tradisi-tradisi yang dicerminkan dengan patung-patung yang ada di antero dunia itu. Bagaimana bisa kita melihatnya, Rom? Ya, mungkin memang kita bertanya mengapa ada bermacam-macam ragam devosi, lalu bentuk-bentuk patung Maria dengan gaya yang berbeda-beda gitu ya. Pertama kita mengingat tadi bahwa ketika gereja beribadah atau berliturgi dengan macam-macam gaya juga, dalam gereja juga kita mengingat atau mengenang akan peristiwa-peristiwa Maria. Ya. Maka itu yang digambarkan adalah peristiwa Maria, Maria yang melahirkan anaknya. Maka dia menggendong itu. Maria yang mengunjungi Elizabeth misalnya. Maria yang turut serta di bawah kaki Yesus yang tersalib. Ya. Maka memang di situ kemudian ada banyak devosi Bunda Maria karena kita mengingat akan peristiwa-peristiwa Maria ini. Maka di situ juga devosi itu berkaitan jadi penghormatan kita kepada Maria yang tadi itu, yang taat, yang luas untuk merawat anaknya, yang tabah hati, yang kuat hatinya ketika melihat anaknya menderita disalib. Maka di situ memang devosi Maria ada macam-macam ya. Ada Maria dari Maria Bunda Dukacita ya kan, misalnya Maria penolong semua bangsa. Ada ya gereja Bunda penolong semua bangsa seperti itu, atau Maria pengungsian bagi orang yang menderita. Karena Maria sendiri menderita, jadi dia menjadi ini. Jadi devosi sekali lagi mengingat akan peristiwa-peristiwa itu. Maka bentuknya juga macam-macam gitu ya di Maria. Itu sebabnya juga misalnya patung-patung atau Gua Maria pun kita temukan macam-macam. Ya, Gua Maria Lourdes itu berbeda dengan Gua Maria Ratu atau Gua Maria dengan Maria para malaikat, Maria yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang kita dengar kisahnya dalam kitab Wahyu. Tentu berbeda dengan tadi Maria yang menggendong anaknya atau Maria yang mengunjungi Elizabeth. Maka gambarnya bermacam-macam. Lalu devosinya juga menjadi berbeda-beda di situ. Nah, kalau di
tempat-tempat ziarah yang patung Bunda Marianya berwarna gelap atau hitam gitu, Romo. Nah itu apa hanya sebagai ini kita saja, pengungkapan kita saja, ingin ininya seperti ini, Bunda Maria seperti ini, warnanya seperti ini, atau gimana, Romo? Ya kadang-kala itu juga berkaitan dengan ini ya, dengan apa namanya tradisi. Bahkan juga kultur itu mempengaruhi. Ya. Maria bisa juga, kan seringkali kita lihat gambar Bunda Maria itu seperti orang Eropa. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya Bunda Maria itu digambar sebagai orang Jawa atau orang Afrika? Tentu bisa-bisa saja, boleh saja. Karena mau menggambarkan bahwa Maria sekarang hadir di tengah kita menjadi sama seperti halnya saya. Maka saya sebagai orang Jawa bisa mengikuti Maria yang seperti ini. Kalau kita lihat di Ganjuran, atau tidak hanya Maria ya di Ganjuran, itu Yesus sendiri dengan digambarkan dengan gaya Jawa gitu ya, untuk mengatakan bahwa Allah hadir dalam cara kita manusia. Ya. Itu yang senantiasa menjadi titik tolak teologi gereja adalah Allah mengunjungi manusia dan hadir dalam cara yang sama dengan kita. Jadi Allah tidak menjadi asing bagi kita, dan saya tidak menjadi takut atau memiliki jarak yang sedemikian jauh dari Allah sendiri, karena Dia hadir dalam cara kita. Dan yang kedua itu tentu saja pilihan-pilihan itu untuk membawa orang pada kenangan atau penghormatan Maria. Misalnya paroki kita ada, paroki Depok ini ada Maria para malaikat. Nah itu mengingatkan akan para Fransiskan yang sangat menghormati Maria yang dikelilingi oleh malaikat-malaikat ini. Atau di tempat lain Maria Lourdes atau Maria bersama dengan keluarga kudus gitu ya, dengan hal-hal seperti itu. Tentu ini bagian dari cara gereja memperkenalkan Maria dan cara gereja menuntun umat untuk mengikuti teladan Santa Maria. Nah, Fransiskus Assisi itu juga ada devosi kepada Bunda Maria. Santo Fransiskus bahkan dia membuat semacam pujian kepada Maria ya, di dalam beberapa tulisan dia sangat kuat penghormatan kepada Bunda Maria. Karena itu memang kemudian para pengikut Fransiskan seperti itu sangat kuat mewartakan devosi kepada Bunda Maria, termasuk Rosario adalah juga sebuah warisan dari para Fransiskan dan Dominikan yang mau mengajak umat untuk menghormati Maria. Dan memang dari sejak abad ke-13 itu devosi dalam gereja menjadi sangat kuat gitu ya. Kemudian menjadi bahkan orang tadi itu kenapa orang lebih senang dengan berdevosi. Nah, itu tapi karena memang itu devosi itu kan lebih hangat, ya, lebih menyejukkan. Sementara kalau liturgi gereja itu kan rutin agak rasa kering. Tapi kalau devosi kita bisa bebas. Jadi kalau saudara-saudara mau mengadakan ibadat dengan nyanyian-nyanyian yang lebih bebas, jangan dengan perayaan Ekaristi. Ibadat atau devosi Anda bisa nyanyi lagu apa saja, tanpa harus perlu izin dari Bapak Uskup kan gitu. Romo, ini menarik. Devosi kepada Bunda Maria begitu macam, beraneka ragam ya. Nah, apakah ada devosi yang juga sebenarnya tidak disetujui oleh gereja? Ya tentu saja dalam sejarah ada beberapa devosi atau kebiasaan yang tidak diteruskan, tidak boleh diteruskan karena tidak berkaitan erat dengan peristiwa Bunda Maria gitu, atau sekedar kekaguman saja dan seringkali tidak selaras dengan teologi gereja gitu. Itu tentu saja dalam sejarah ada cukup banyak terjadi seperti itu. Termasuk juga Romo, kalau kita melihat di beberapa tempat ziarah dan juga melihat di beberapa peristiwa lalu, itu patung Maria meneteskan darah begitu. Bagaimana gereja melihatnya? Ya itu kan kemudian harus dilihat, gereja tentu menyelidiki ya, apakah ini sungguh-sungguh atau
sekedar untuk mencari sensasi atau emosi, dan itu senantiasa sama ya dengan penampakan Bunda Maria di Lourdes, di Medjugorje, tetap ada penelitian, dilihat sungguh-sungguh apakah membawa berkat, membawa umat untuk semakin kuat di dalam iman atau tidak. Maka kemudian gereja mengambil sikap. Seringkali memang cukup panjang. Tapi kemudian gereja mengambil sikap seperti itu pasti. Ya, menarik ini. Baik, Sobat Pikat, membahas tentang Maria ini mungkin tidak akan ada ujungnya. Ya, karena kita sudah cukup panjang lebar untuk episode 3 ini. Nah ini, kita mau menegaskan kepada Sobat Pikat dan kita semua ya, dengan penjelasan dan juga pertanyaan tadi, kita memahami bahwa tidak ada yang membuat pernyataan bahwa Bunda Maria mengalahkan karisma Yesus. Tetapi seperti kata Latin, ad Jesum per Mariam, menuju Yesus melalui Maria, inilah yang membuat kita menjadi dihantar oleh Bunda Maria menuju Yesus. Tema kita menguatkan iman kita, menguatkan juga banyak orang yang ragu tentang Bunda Maria. Nah, di sini kita berterima kasih kepada Romo yang karena dalam penjelasan ini kita bisa semakin memahami, dan juga kita nantikan lagi episode yang berikutnya untuk pikat-pikat berikutnya. Sobat Pikat tetap setia, jangan lupa kita bersama dalam upaya gereja berkatekese, gereja mengajar, bersama menguatkan iman kita, bersama membuat iman Katolik dan Katolik kita semakin kuat. Terima kasih bagi Sobat Pikat dimanapun berada. Pikat, semakin kuat iman kita, semakin memikat Katolik kita.